lagi dengan Kak Francia pada ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 28 Maret 2021. Adik-adik, Kakak Francia mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyikan Mars Pelkat PA dengan sikap sempurna. Kita menyanyikan. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita selanjutnya akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, Berhimpun Semua. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, sebentar kami akan beribadah, kiranya Tuhan menyertai kami. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah doa kami. Amin. Jadi kita masuk dalam Mazmur responsorial kita yang terambil dari Mazmur pasal 115 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Seperti biasa, Kakak Francia akan membacakan kalimat yang tercetak keluar. Adik pelayan di rumah beserta kakak layan pendamping akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada Allah memberi kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar,
mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. seperti itulah jadinya orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Mazmur responsorial kita. Kita menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan kita yang akan disampaikan oleh Kakak Ida. Kak Ida, saya persilakan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentunya kabarnya luar biasa ya. Yes, Yesus. Luar biasa pada pagi hari ini adik-adik. Jumpa lagi kita di Minggu Impa tanggal 28 Maret 2021. Dengan pertolongan dan bimbingan Tuhan adik-adik, kita masih dipertemukan lagi di Impa pada pagi hari ini. Namun pun adik-adik melalui video online pelayanan Impa kita pada pagi hari ini adik-adik, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, tetap beribadah Impa melayani Tuhan ya adik-adik ya. Namun pun pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan tadi adik-adik, dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah adik-adik, satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sapa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dimanapun pada pagi hari ini Tuhan masih mempertemukan kami bersama-sama dengan anak layan kami, memuji membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, siapkan Alkitabnya semua. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius. Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11.
Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, marilah kita sama-sama membacakannya adik-adik ya. Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anak-anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, dan ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seru kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Ayat 11, dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan Alkitab kita, terpujilah Kristus. Tuhan sudah mempertemukan kita pada pagi hari ini adik-adik ya. Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat. Tema bacaan kita pada pagi hari ini adalah "Aku menyambut Yesus dengan mengusahakan damai." Coba adik-adik renungkan. Aku menyambut Yesus dengan mengusahakan damai. Kita menyambut Yesus dengan sukacita ya adik-adik ya, dengan damai sejahtera. Contohnya adik-adik, di tahun 2020, adik-adik sekalipun kita diperhadapkan berbagai macam situasi COVID-19, tetapi kita tetap sukacita menyambut Tuhan Yesus, beribadah online bersama-sama dengan adik-adik. Kakak Layan usahakan biar bagaimanapun kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita menyambut Tuhan, baik dalam keadaan susah, senang, kita tetap setia melayani Tuhan ya adik-adik ya. Merupakan peristiwa yang terjadi pada masa Paskah. Pada saat ini adik-adik, kita memperingati masa Prapaskah. Sekali orang datang dari berbagai macam daerah, dari mana-mana pun, tetapi adik-adik dengan sukacita menyambut Tuhan Yesus dalam kehidupannya dengan setia, seperti Tuhan Yesus datang di Yerusalem. Orang-orang pada waktu itu menyambut Tuhan dan mengeluk-elukkan. Dan pada waktu itu semua orang menyambut Tuhan Yesus dengan bersukaria. Dia menyambut Tuhan dengan damai sejahtera. Dan pada waktu itu Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk mengambil apa adik-adik? Keledai
keledai yang tertambat, yang terikat pada waktu itu. Dimanapun Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk mengambil seekor keledai bersama dengan anaknya yang pada waktu itu tertambat atau terikat, menyambut Tuhan dan akan dipakai Tuhan. Dikatakan di sini adik-adik, keledai itu di Sakaria 9, adik-adik, Sakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu, kepadamu ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Tuhan menyuruh murid-muridnya pada waktu itu, waktu tiba di Yerusalem, mengambil keledai, menandakan apa adik-adik? Keledai itu karena dia lemah lembut, dia penurut. Seperti pada umumnya adik-adik, keledai dipakai raja pada waktu itu di Yerusalem. Dia tidak mengambil kuda, karena kuda apa? Kuda itu dipakai berperang pada waktu itu adik-adik. Tetapi Tuhan memberikan contoh, dia dengan sederhana, dia datang dengan kesederhanaan supaya kita mencontohnya. Dengan kesederhanaan kita menyambut Tuhan, dengan sukacita, damai, sejahtera kita menyambut Tuhan. Keledai itu menandakan bahwa dia lemah lembut, dia penuh kasih, cinta kasih yang dicontohkan terhadap Tuhan Yesus pada waktu itu, supaya adik-adik juga mengikutinya. Seperti keledai, dia lemah lembut, sukacita, damai, sejahtera, dan dia penurut. Seperti adik-adik ditekankan di sini, kita tetap apa? Menurut. Kita tetap beribadah impa. Setiap ibadah hari Minggu impa, kita tetap melaksanakan ibadah impa. Baik dalam situasi apapun, dalam situasi senang, susah, kita tetap beribadah impa. Kabar sukacita itu tetap diberitakan kepada adik-adik, supaya kita mendapatkan damai sukacita dan kita diselamatkan nanti adik-adik. Tuhan memberikan contoh seorang keledai yang setia, dia penurut, dia lemah lembut, dan Tuhan memberikan contoh kepada kita supaya kita setia melayani Tuhan, setia beribadah impa, setia melaksanakan aktivitas yang dikasih oleh kakak lain, baik guru di sekolah maupun tugas-tugas dari orang tua, membantu orang tua di rumah adik-adik. Kita diajarkan kita tetap setia seperti keledai di sini. Adik-adik diberikan contoh Tuhan Yesus supaya kita mencontohi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita adik-adik. Kita diajarkan tetap setia melakukan ibadah impa sebagai wujud nyata. Kamu harus menyambut Tuhan Yesus adik-adik dengan setia melayani Tuhan. Tetap beribadah impa melayani Tuhan. Setia membaca Alkitab, berdoa, dan tekun dalam melaksanakan apapun aktivitas yang disuruh kakak lain, orang tua di rumah. Rajin membantu orang tua, bahkan pun tidak melalaikan tugas tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Kita harus tetap setia melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang pelajar. Janganlah kita banyak melalaikan tugas tanggung jawab kita, tetapi kita harus rajin beribadah impa supaya Tuhan berkarya dalam kehidupan adik-adik. Dan adik-adik juga baca di Matius nanti Matius 20 ayat 29 sampai 34, di situ dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Supaya genaplah firman Tuhan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena itulah berita keselamatan yang disampaikan, supaya
kita semua memperoleh damai sejahtera, keselamatan dari Dia. Tuhan memberikan banyak mujizat seperti pada waktu datang di Yerusalem, adik-adik. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia menyembuhkan, mencelikkan mata orang-orang buta. Di Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 nanti adik-adik baca di situ. Lalu Yesus mencelikkan mata orang-orang buta pada waktu itu. Itulah mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan murid-muridnya tidak boleh menghalangi orang-orang yang datang berbondong-bondong pada waktu itu, tetapi Tuhan biarkanlah mereka datang. Dan di sini dikatakan adik-adik, biarkanlah anak-anakku datang kepadaku, maka anak-anak itulah yang akan menjadi ahli kerajaan surga. Adik-adik dikatakan di situ Matius 18 di situ ayat 3, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti adik kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya adik-adik, kita seperti adik-adik kecil. Kita harus bertobat dan kita harus rajin taat kepada Tuhan supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga ya adik-adik ya. Merupakan bagian yang harus terlaksana agar karya keselamatan Allah bagi adik-adik dan semua manusia dapat tergenapi. Mesias akan datang dengan lemah lembut dan mengendarai keledai. Mesias akan datang dengan mengendarai keledai pada waktu itu adik-adik, sebagai simbol kemanusiaan dan kedamaian. Raja atau pemimpin sering menggunakan keledai pada waktu itu adik-adik. Itulah menandakan bahwa keledai itu lemah lembut. Seperti di sini adik-adik, kita harus lemah lembut, penurut, supaya kita jadi ahli waris kerajaan surga. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Tidak langsung ini dikatakan adik-adik, secara langsung dikatakan merupakan sebuah permohonan bahwa kita harus diselamatkan mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus yang akan datang. Yang tidak dapat kita pungkiri dalam kehidupan kita adik-adik, bahwa Tuhan itu selalu menolong. Selain Tuhan tidak ada yang bisa menolong kita. Tuhanlah yang selalu menolong. Tindakan Yesus menyatakan bahwa Ia adalah Mesias, Sang Raja Damai yang datang ke dalam dunia untuk menolong adik-adik dan saya juga adik-adik. Jadi kita harus menyatakan karya keselamatan Yesus melalui peristiwa di kayu salib adik-adik. Kematian serta kebangkitannya harus digenapi adik-adik. Sebagai nyata, wujud nyata adik-adik dalam kehidupan adik-adik. Rajin beribadah impah, rajin membaca Alkitab, tekun melaksanakan aktivitas yang dikasih kakak layan, supaya karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan adik-adik semakin nyata dalam kehidupan setiap hari. Karya peristiwa di kayu salib adik-adik, kematian Yesus dan kebangkitannya sudah kita peringati, dan kita akan memperingati Paskah di Jumat Agung nanti tanggal 2 adik-adik. Kita diajarkan tetap setia dan tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus, dan kita akan diselamatkan. Keselamatan Yesus hadir dalam hidup harus senantiasa direspon adik-adik dengan baik lewat tindakan hidup yang nyata, dengan menjadi teladan Kristus
contohnya adik-adik menjadi teladan Kristus, kita tetap setia beribadah impa. Kita tekun membaca Alkitab, berdoa. Jangan abaikan kasih Tuhan dalam kehidupan adik-adik, tetapi utamakanlah Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik dengar-dengaran kepada orang tua. Masa depan yang cerah Tuhan persiapkan kepada adik-adik. Setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, kita harus menyambutnya. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan baik dan setia. Karya keselamatan Yesus hadir dalam kehidupan adik-adik. Harus senantiasa direspon melalui tindakan adik-adik, melalui tindakan nyata dengan menjadi teladan Kristus. Contohnya, kita harus memberikan contoh kepada teman kita bahwa saya ini anak-anak Tuhan, harus rajin membantu orang tua, rajin belajar, tidak melalaikan tugas tanggung jawab adik-adik sebagai seorang pelajar, dan tidak banyak bermain, tetapi kita mengutamakan tugas tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Dan jangan lupa adik-adik beribadah impa setiap hari Minggu, berdoa, membaca Alkitab, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Janganlah menyambut Yesus dalam keadaan apa? Dalam keadaan susah, tetapi kita harus senang. Baik senang dan susah, kita tidak bisa melupakan Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Tetapi kita harus merespon tindakan kita dengan karya nyata, karya keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, dengan rajin membaca Alkitab, berdoa, dan beribadah setiap hari Minggunya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Marilah adik-adik kita respon firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita satukan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Sungguh luar biasa firman-Mu yang dinyatakan pada pagi hari ini kepada kami. Semoga melalui tindakan nyata kami tekun dan rajin beribadah impa, rajin mengikut Tuhan Yesus melalui tindakan nyata kami, sehingga apa yang telah kami lakukan dan perbuat dalam kehidupan kami, Tuhan selalu berkarya. Berkati adik-adik layan kami pada saat ini, baik yang tidak beribadah impa maupun beribadah impa pada pagi hari ini. Tuhan ingatkan mereka yang lalai Bapa, semoga minggu mendatang beribadah impa bersama-sama dengan kami. Dan kami berdoa juga buat anak-anak impa kami pada saat ini yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati mereka Bapa. Semoga dengan pertambahan usia yang Tuhan berikan mereka bersukacita. Dan kami berdoa juga Bapa, pada saat ini anak-anak impa kami yang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, pulihkan dan sembuhkanlah Bapa, sehingga mereka mengalami penyembuhan dan Tuhan sukacita yang melimpah dalam kehidupan mereka rasakan, sehingga minggu mendatang bisa beribadah impa bersama-sama dengan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa. Berkatilah adik-adik impa kami pada saat ini, baik bersama dengan orang tua dan kakak-kakak layan kami yang sudah mengambil bagian, bahkan pun kakak layan pendamping kami. Semoga kami selalu diberkati dan dilindungi. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa, yang Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, aktivitas kita di minggu ini tanggal 28. Di sini adik-adik tuliskanlah di bawah ini cara yang kamu lakukan untuk mengusahakan pendamai sebagai wujud nyata kamu menyambut Tuhan Yesus. Nanti adik-adik tuliskan wujud nyata dalam kehidupan adik-adik setiap hari untuk menyambut Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Selamat mengerjakan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah adik-adik kita terima berkat Tuhan. Adik-adik kita terima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam warta Pelkat. Yang pertama, ibadah kita masih dijalankan secara online. Kedua, jangan lupa adik-adik untuk mengerjakan aktivitasnya. Dan terakhir, tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.